Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Ketanggung, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Ketanggung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk melaksanakan diseminasi mengenai budaya positif. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita nanti mendapat syafaatnya di hari akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan dan sempat untuk melaksanakan kegiatan diseminasi ini. Mudah-mudahan nanti akan menghasilkan suatu ilmu yang bisa kita terapkan dalam dunia pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih. Kita langsung saja ke materi untuk diseminasi pada pagi hari ini. Diseminasi budaya positif. Ini nanti sebelum kita membahas, memaparkan materi, ini ada pertanyaan pemantik. Ini setuju atau tidak setuju mengenai pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, ini setuju apa tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju dan tidak setuju. Ya, nanti kita bahas, kita nanti mungkin akan bisa menyimpulkan. Selanjutnya yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju. Ya, nanti kita cek. Selanjutnya, dalam kesempatan pagi hari ini, diseminasi ini, diskusi ini nanti akan membahas mengenai 6 topik. Ada 6 topik pembahasan dalam budaya positif, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan juga restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi mengenai 5 posisi kontrol. Dan yang keenam yang terakhir restitusi mengenai segitiga restitusi. Lanjut. Untuk pengertian ataupun paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Jadi pengertian dari ilusi bahwasannya ilusi guru mengontrol murid. Nah, guru itu berperan ataupun bisa mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini kritik membuat orang itu merasa bersalah, itu menguatkan karakter. Selanjutnya, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi semua yang penguatan positif efektif itu
bermanfaat. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, dari hal-hal tersebut itu hanya sebuah ilusi. Sebetulnya teori kontrol, teori pilihan itu adalah pada diri kita masing-masing. Siapa dari genggaman kita itu yang mengontrol adalah diri kita. Sebuah rahasia mau dibocorkan, mau disampaikan, itu juga tergantung dari kita. Selanjutnya, setelah teori kontrol atau teori pilihan yang hanya sebuah ilusi kita, jadi untuk teori kontrol itu adalah nanti tergantung pada diri masing-masing. Lanjut. Nah, dari disiplin positif yang teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser ini sudah sangat jelas terangkum mengenai urutan apa yang diperlukan murid untuk dibahas, yaitu dari makna disiplin masuk ke nilai kebajikan dan seterusnya. Nah, ini dari teori William Glasser. Ya, dari teori tersebut, apakah makna disiplin? Ya, jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu sebetulnya itu artinya belajar. Tetapi makna asal dari kata ini ya berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dari Socrates dan Plato. Itu artinya disiplin diri dari murid-murid. Selanjutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi, ya, disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Lanjut. Selanjutnya, dari diagram tadi ya, dilanjut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, ini dari William Glasser sesuai dengan teori kontrol tadi. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Ian Goshen. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, sesuai dengan P5, ya, itu di kurikulum Merdeka juga penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga,
bernalar kritis. Yang keempat, Berkebinekaan global. berkebinekaan global. Yang kelima, Bergotong royong. bergotong royong. Dan yang keenam terakhir, Kreatif. kreatif. Ya, untuk penjelasan dari profil pelajar Pancasila kemarin sudah kita diskusikan bersama pada saat diskusi mengenai visi misi sekolah. Jadi kita lanjutkan, kita lewati untuk pengertian dari ataupun implementasi dari profil pelajar Pancasila. Ya, lanjut. Masuk ke teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi manusia, ya, baik diri kita, anak didik kita itu ada dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, di sini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti masih ada motivasi dari luar atau eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu kalimatnya seperti itu. Itu juga masih dari motivasi eksternal. Berikutnya, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini biasanya kalimatnya adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini sudah masuk ke motivasi internal. Nah, dari dua motivasi ini, motivasi internal ini merupakan tujuan dari disiplin positif yang tadi sudah dijelaskan di depan mengenai budaya positif. Di situ ada disiplin positif. Jadi motivasi internal ini adalah tujuannya baik dari diri kita sebagai pendidik maupun anak didik kita. Lanjut. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, jadi kalau diibaratkan suatu negara merdeka itu berarti tidak hanya terlepas dari reng-rengan ataupun suatu kekangan negara lain, tetapi bisa juga cakap membuat ataupun membangun dirinya, memerintah dirinya. Ya. Ya, baik, setelah kita membahas pengertian merdeka, selanjutnya kita akan dihukum oleh penghargaan. Ya, kita skip saja untuk dihukum oleh penghargaan, kita skip. Ya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Di sini dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Jadi bentuk program kebajikan untuk apresiasi ya sudah ada beberapa hal. Ya, di sini ada beri pengakuan secara khusus, secara pribadi, kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, di sini misalnya kemarin saya perhatikan, nah nilai kebajikannya adalah rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai, nah ini nilai kebajikannya, kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok.
Selanjutnya, terima kasih untuk. Nah, itu ada beberapa kalimat pembuka ya. Nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawab. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, di sini ada kalimat pembuka untuk contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, selanjutnya adalah mengenai hukuman atau konsekuensi. Sebelum kita membahas yang berikutnya mengenai hukuman atau konsekuensi, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa dipilih itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini ada contoh tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah kegiatannya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu termasuk Hukuman atau konsekuensi? konsekuensi. Konsekuensi. Ya, nanti kita cek. Selanjutnya, yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu. Nah, ini harusnya melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita cek nanti. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kita cek untuk hasilnya, coba sesuai pilihan. Ya, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ya, selanjutnya dari contoh-contoh tersebut, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, di sini sudah ada beberapa perbedaan ya. Jadi untuk hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Pada saat hal itu terjadi, itu kalau konsekuensi. Selanjutnya, pada hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Selanjutnya, anak menghargai disiplin. Ya. Selanjutnya, untuk hukuman itu mengandung paksaan. Sedangkan konsekuensi berupa stimulus atau tanggapan. Selanjutnya, pada
hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau di konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu merupakan konsep diri yang buruk, sedangkan kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Pada hukuman itu membuat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya, cenderungnya itu anak menyembunyikan kesalahan. Sedangkan pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Selanjutnya pada hukuman itu menjadi rasa bersalah, menjadi marah, bisa dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Pada konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, di sini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi di hukuman itu biasanya dalam jangka waktu yang lama itu membuat sakit baik fisik maupun hati, ya, psikisnya. Kalau di konsekuensi itu biasanya terjadi pada saat itu saja, ya. Nah, inilah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi setelah kita mempelajari hukuman dan konsekuensi, selanjutnya kita masuk ke restitusi. Ya. Apa itu restitusi? Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga yaitu kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau suatu tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini menurut Gosen. Jadi restitusi ini juga prosesnya. Jadi, setelah tadi berusaha menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan, juga proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusinya. Ya, lanjut. Selanjutnya ada 9 ciri-ciri restitusi. Nah, di sini yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, jadi ciri-ciri ini ya coba kita bahas satu persatu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dengan restitusi ini ya, itu untuk belajar dari kesalahan itu ya, bukan malah berupa kesalahan itu nanti hukuman ditebus dengan suatu hukuman ataupun konsekuensi yang ada, tetapi ya ini dari suatu kesalahan itu adalah belajar, jadi belajar dari kesalahan itu sendiri. Yang berikutnya memperbaiki hubungan. Dengan restitusi itu sebaiknya itu menjadikan ya memperbaiki hubungan. Kalau tadi dengan hukuman atau konsekuensi tentunya pasti ada tadi timbul apa ya, mungkin dendam ataupun timbul
kebencian, nah, ketidaksukaan, nah, itu yang membedakan restitusi dengan konsekuensi atau hukuman. Selanjutnya di restitusi ini ada tawaran bukan paksaan. Jadi kalau hukuman tadi kan langsung memaksa harus dilaksanakan, tapi kalau dengan cara restitusi ini, dengan proses restitusi ini kita menawarkan suatu cara untuk keluar dari masalah tersebut. Berarti waktunya juga tidak terbatas ya Pak? Ya betul, jadi waktu untuk pelaksanaan dari restitusi ini bisa direncanakan dulu, bisa diprogram, bisa intinya adalah didiskusikan, ditawarkan kepada anak yang ataupun orang yang berbuat kesalahan. Selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, ya, jadi mensadar, introspeksi diri, terus ya nantinya adalah menuju ke tujuan tadi yang sadar dengan dirinya, yang berupa motivasi internal. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kalau di hukuman atau konsekuensi tadi kan memaksa, jadi tindakannya itu memaksa harus. Nah, kalau di restitusi ini dari kebutuhan dasar yang ada pada manusia yang tadi nanti juga akan dibahas, itu bisa terpenuhi kebutuhan dasarnya. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya memang dari hukuman ataupun konsekuensi yang paling baik adalah restitusi. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang merupakan ciri-ciri restitusi ini adalah berupa karakter bukan tindakan. Kalau di hukuman itu ataupun konsekuensi biasanya berupa langsung tindakan. Tapi kalau di restitusi ini kita adalah menggugah atau menggali karakter dari orang lain atau siswa kita. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Nah, kalau di hukuman ataupun konsekuensi biasanya fokusnya adalah ya berupa tadi hanya kedisiplinan, hanya kepatuhan. Nah, kalau di restitusi ini adalah biasanya untuk solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya di sini adalah mengembalikan murid ke kelompoknya, bisa menyesuaikan diri dengan teman-temannya kembali. Selanjutnya, setelah membahas mengenai ciri-ciri restitusi, ya tadi setelah restitusi, selanjutnya adalah membahas mengenai keyakinan kelas. Ya, di budaya positif yang dibahas di sini juga membahas mengenai keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa kok keyakinan kelas? Nah, ini nanti ya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, dari internalnya, motivasi internal. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, jadi mengapa harus keyakinan kelas? Nah, seperti ini. Jadi untuk nilai-nilai kebajikan tadi berupa apa? Profil pelajar Pancasila. Nah, di sini adalah yang tergugah, yang dari motivasi intrinsik, internal. Lanjutnya,
Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, karena keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya. Dan berikutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. 4. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, ini mumpung masih tahun ajaran baru, ya, kita sebagai guru di kelas kita bisa membuat keyakinan kelas dari sesuai apa yang sudah dibahas di sini. Kenapa tidak peraturan kelas saja? Ya, peraturan kelas itu, peraturan sekolah itu sudah terpampang di depan dan itu biasanya kan banyak dan bersifat tadi ada konsekuensi dan yang lain. Nah, kalau keyakinan kelas di sini, nah harusnya itu dalam bentuk positif, kalimat positif. Dan biasanya itu ditawarkan melalui curah pendapat ataupun di kelas itu berupa kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu apa yang sudah disepakati pada saat itu ataupun sampai kapan. Nah, di sini makanya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah boleh keyakinan itu berlangsung hanya 1 hari di saat hari itu? Boleh. Atau disepakati bahwasanya kesepakatan kelas ini berlaku setiap tahun ajaran baru awal semester. Nah, boleh diganti? Boleh. Jadi itu merupakan, nah di sini tidak diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi oleh siswa dan juga oleh guru. Ya, lanjut. Nah, berikut ini contoh proses pembuatan keyakinan kelas. Jadi bisa di curah pendapat ditulis, ditempel di depan. Nah, nanti kita menyimpulkan apa keyakinan kelas di kelas itu. Bisa diketik, bisa dipajang di depan ataupun di dinding. Mungkin juga bisa di bawah peraturan sekolah itu. Nah, kalau peraturan sekolah itu yang bersifat umum, kalau keyakinan kelas itu yang bersifat khusus di dalam kelas itu dan pada saat itu ataupun sesuai kesepakatan pada saat curah pendapat waktu itu. Mungkin setiap tema boleh, setiap KD boleh, sesuai dengan kebutuhan. Ya, selanjutnya. Nah, di sini ada peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Nah, bisa nanti berupa yang positif, bertanggung jawab. Ya, bisa. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya mungkin bisa ya disiplin waktu. Yang terpenting di keyakinan kelas di sini adalah positif. Kalau peraturan di sini bisa berupa peraturan sekolah. Nah, ya kita bisa cek untuk jawaban dari peraturan dan keyakinan kelas. Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu tanggung jawab. Ya, di sini misalnya ada pojok baca di pojok. Nah, peraturan kelasnya kan peraturan sekolah ini kan bersifat umum, baik di kelas ini, di perpustakaan. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau di kelas ini mungkin kan
ya ini bertanggung jawab untuk mengembalikan buku ke tempatnya, ke pojok baca lagi. Ya, ini pembahasan mengenai peraturan mengenai keyakinan kelas. Ya, setelah tadi membahas keyakinan kelas, selanjutnya mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, setelah kita membahas keyakinan kelas, ya tadi sudah dibahas beberapa ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi juga sudah ada atau nyerempet-nyerempet mengenai kebutuhan dasar manusia di pembahasan sebelumnya. Nah, kebutuhan dasar manusia ini apa saja? Nah, di sini adalah bertahan hidup, selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima, kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan penguasaan. Jadi seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita sedang ingin memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Bolehkah kita berkeinginan ataupun memenuhi lebih dari satu kebutuhan dasar manusia ini? Boleh. Ya, boleh. Jadi apa yang dari kebutuhan dasar manusia ini, ya biasanya ini kalau ada siswa yang suatu kasus siswa, nah itu apa sebetulnya yang dibutuhkan pada saat itu? Misalnya ada anak yang jahil, ataupun ada anak yang tidak mau memperhatikan penjelasan dari bapak ibu gurunya saat kegiatan belajar mengajar pada saat KBM. Nah, sebetulnya mereka itu sedang membutuhkan ini 5 kebutuhan dasar manusia. Sebagai contoh yang tadi, kalau anak misalnya tidak memperhatikan, mungkin adalah kebutuhan kebebasan. Selanjutnya, misalnya anak itu selalu nyanyi-nyanyi, terus berteriak-teriak di kelas pada saat pembelajaran. Nah, ini mungkin membutuhkan rasa kebebasan, kesenangan, nah, rasa diterima. Jadi kebutuhan dasar manusia ini kadang ataupun pada siswa ini bisa berlangsung secara bersamaan. Lanjut. Nah, setelah membahas tadi mengenai kebutuhan dasar manusia, selanjutnya kita bahas mengenai posisi kontrol. Di posisi kontrol ini, ya, 5 posisi kontrol itu sebagai pendidik itu ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keenam yang kedua, 3, 4 sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Ya, jadi ada 5 posisi kontrol pada guru untuk muridnya. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, ya, kita bahas satu persatu. Nanti kita sebagai apa di sini dalam mengontrol anak didik kita? Ya, mungkin sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Kita bahas satu persatu. Sebagai penghukum, biasanya guru berbuat
itu menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Dalam berkata biasanya guru itu, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, awas, rasakan. Nah, ini biasanya untuk guru yang sebagai penghukum. Hasilnya biasanya anak itu akan memberontak, menyalahkan orang lain, terus berbohong. Kalau guru sebagai penghukum biasanya anaknya itu ya berbohong, menyalahkan orang lain, dan memberontak. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan gurunya di luar dunia berkualitas, jadi menganggap gurunya tidak berkualitas. Biasanya muridnya berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, yang anggapnya itu guru itu selalu marah, menghukum, dan pokoknya yang biasanya anak tidak suka. Dampak pada murid biasanya mengulangi kesalahan. Ya, karena biasanya ini ada di peraturan sekolah, ya biasanya ada peraturan, ya biasanya anak juga melanggar. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, di sini guru berbuatnya itu berceramah dan mengatakan seharusnya bla 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 bla, ibu kecewa bla 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 bla. Nah, misalnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Nah, ini biasanya pembuat rasa bersalah. Jadi anak tersebut dibuat merasa bersalah. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Nah, ini anak tersebut akan berbohong, anak tersebut akan menyangkal. Yang selanjutnya, murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Karena di sini di pembuat rasa bersalah ini ada suatu biasanya aturan, jadi sudah dalam dunia yang berkualitas. Biasanya murid berkata, maafkan saya, nah, karena sudah berbuat salah, sudah melanggar kesepakatan atau aturan. Nah, di pembuat rasa bersalah ini nanti maafkan saya. Dampak pada murid itu akan merasa rendah diri. Nah, dari dua posisi kontrol yang sudah kita bahas, yaitu penghukum dan pembuat rasa bersalah, ini termasuk identitas yang gagal. Jadi posisi kontrol yang salah, dan ini biasanya motivasinya adalah dari luar atau eksternal. Posisi kontrol yang berikutnya yaitu sebagai teman. Nah, di sini sebagai teman biasanya guru berbuat itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Biasanya guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Nah, dan yang lainnya. Jadi di sini dengan murid kita itu seperti dengan temannya. Bagaimana hasilnya? Hasilnya biasanya muridnya akan ketergantungan, selalu mengharap ya seperti dengan temannya, padahal itu adalah dengan gurunya. Kaitan dengan dunia berkualitas. Nah, di sini murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia ya berkualitas. Jadi guru itu sangat penting karena yaitu tadi ketergantungan terhadap guru tersebut. Biasanya murid berkata, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya, ternyata begini, ternyata begitu. Nah, dampak pada murid lemah, tidak mandiri, dan anak itu bergantung atau ketergantungan. Posisi kontrol yang berikutnya setelah sebagai teman, selanjutnya adalah sebagai pemantau. Kalau posisi kontrol sebagai pemantau,
guru tersebut menghitung dan mengukur. Jadi bisa mengukur ataupun menghitung sesuai dengan konsekuensinya, sesuai dengan aturannya. Nah, biasanya guru itu berkata apa? Apa peraturannya? Nah, jadi di pemantau ini adalah sesuai dengan aturan. Hasilnya anak tersebut, ya, peserta didik tersebut, siswa tersebut bisa menyesuaikan diri. Tetapi hanya bila diawasi, hanya kepada peraturan itu. Ya, ini kalau sebagai pemantau. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi hanya apa? Sesuai dengan hukum dan peraturan. Biasanya murid berkata apa? Nah, di sini biasanya berapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Ya, misalnya pemberian bintang yang berupa smile ataupun sarangeo ataupun yang lainnya gitu. Selanjutnya dampak pada murid, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi anak-anak itu hanya takut pada hukuman atau sanksi, ataupun hanya mengharap hadiah ataupun tadi bintang, seperti itu. Hadiah itu bukan hanya berupa fisik, ya, bisa juga hanya ucapan, bisa juga hanya bintang. Nah, yang dua posisi kontrol yang barusan, ya, sebagai teman dan pemantau ini juga berdasarkan motivasi eksternal, ya, karena masih belum keluar dari dirinya, dan identitas ini biasanya sudah berhasil atau sukses, tetapi belum keluar dari kontrol diri atau motivasi, masih motivasi eksternal. Dan yang terakhir, posisi kontrol yang terakhir yaitu sebagai manajer. Biasanya sebagai manajer itu guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, di posisi manajer ini, ya, pertanyaan-pertanyaan tadi sesuai dengan yang pengertian restitusi itu harus berupa pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata apa yang kita yakini, nah, sesuai keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, nah, itu sesuai keyakinan kelas. Hasilnya untuk menguatkan pribadi, nah, ini di diri siswa itu sudah menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi sudah muncul motivasi internal, sudah sebagai individu yang positif, sudah kontrol dirinya sudah keluar, motivasi internalnya sudah muncul. Biasanya murid berkata apa pada yang kontrol sebagai manajer? Nah, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan itu nanti timbul pernyataan atau pertanyaan dari murid. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, dampak pada murid ini bisa mengevaluasi diri. Murid itu bisa bagaimana cara memperbaiki diri. Ya. Setelah kita membahas 5 posisi kontrol, ya, selanjutnya kita, ya, mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan, ya, untuk 5 posisi kontrol. Misalnya ada pernyataan seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini membuat orang merasa bersalah.
kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu, demi bapak sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir sebagai penghukum. Nah, ini pernyataan-pernyataan yang menunjukkan posisi kontrol kita sebagai apa. Ya, selanjutnya setelah kita membahas mengenai posisi kontrol, 5 posisi kontrol, selanjutnya kita membahas mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini tadi adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah dengan cara segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Selanjutnya validasi kebutuhan, dan yang ketiga yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di segitiga restitusi ini, di langkah yang pertama menstabilkan identitas itu biasanya setiap orang, kita ulangi lagi mengenai segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini biasanya tanya jawabnya adalah seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Selanjutnya pada validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini pada langkah validasi kebutuhan. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Pada langkah ini biasanya dengan pertanyaan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini untuk langkah menanyakan keyakinan. Ya, setelah masuk pada pembahasan segitiga restitusi, akan saya contohkan. Nah, ini untuk penerapan segitiga restitusi dengan langkah ataupun 3 langkah yang tadi sudah dibahas. Misalnya ada masalah ataupun kasus anak yang sering terlambat datang ke sekolah. Kita selesaikannya menggunakan langkah segitiga restitusi. Ya, lanjut. Ya, ini tadi sudah kita bahas untuk menstabilkan identitas. Lanjut, validasi kebutuhan juga sudah kita bahas tadi. Selanjutnya yang ketiga menanyakan keyakinan tadi juga sudah kita bahas. Jadi mengenai segitiga restitusi pembahasan sudah selesai. Berikutnya, nah ini ada suatu pertanyaan ataupun intervensi 30 detik. Ini membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Jadi kita sebagai posisi kontrol kita sebagai pemantau ataupun manajer. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan itu berupa, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa?
Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Ya, lanjut. Ya, untuk pembahasan dari awal, diskusi kita dari awal, ya, mengenai budaya positif sudah kita bahas bersama. Selanjutnya kita berdiskusi mengenai materi-materi tadi yang sudah disampaikan, baik dari materi yang pertama yang di depan maupun sampai yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Ataupun jika ada pengalaman ataupun suatu kejadian yang sudah terjadi ataupun kasus yang pernah ada di kelas, nah nanti kita bisa saling sharing di sini, berdiskusi apakah langkah-langkah yang ditempuh itu sudah sesuai atau belum. Mungkin dari Bu Husnul bisa bercerita mengenai pengalaman yang pernah ditangani ataupun pernah dialami. Ya. Terima kasih Pak Menko pada kesempatan kali ini. Saya ingin menyampaikan pengalaman saya pribadi sekaligus pertanyaan ya. Jadi untuk saya pribadi memang kesulitan dalam menyikapi bagaimana saya berperan menjadi seorang manajer ketika yang saya hadapi itu adalah anak-anak yang sedikit dikatakan apa bahasa indahnya ya, yang bandel apa yang aktif apa yang bagaimana. Anak yang luar biasa. Iya, yang luar biasa. Jadi kalau menghadapi anak yang aktif, pintar, terus semangat, itu kita kan secara otomatis mudah sekali kita menjalankan peran manajer itu. Tapi untuk menghadapi anak-anak yang bandel itu tadi, kayak saya sendiri itu rasanya belum terbiasa apa gimana, apa butuh trik tersendiri untuk menjadi guru atau peran yang tadi apa ya, manajer itu menghadapi anak yang super seperti itu. Ya, terima kasih kepada Bu Husnul. Ini yang mungkin langkah-langkah yang harus ditempuh dalam posisi kontrol sebagai manajer. Ya, tentunya kita menggunakan tadi itu segitiga restitusi, dari langkah pertama sampai langkah ketiga. Nah, untuk langkah pertama menstabilkan identitas, di sini membuat pertanyaan yang yang bisa menstabilkan keadaan. Ya, misalnya itu, dengan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak hanya kamu saja, nah, jadi setiap orang. Jadi membuat anak tersebut yang bandel, ya, jadi di sini tidak merasa seperti dihakimi, seperti dihukum. Nah, terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, kesalahan ini. Nah, jadi dibuka, distabilkan identitasnya. Langkah yang berikutnya itu validasi kebutuhan. Nah, di sini validasi kebutuhan itu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, bandel di situ tadi kebutuhan dasarnya apa? Anak tersebut berbuat seperti itu, kesalahan itu, bandel itu. Nah, mungkin 5 kebutuhan dasar yang tadi sudah dijelaskan
mungkin di situ. Salah satunya mungkin ingin kebebasan, ingin kasih sayang, nah di situ. Ingin lebih diperhatikan. Ingin diperhatikan. Nah, misalnya cari perhatian lah, sering tanya, sering kadang itu juga kadang menjadi suatu permasalahan. Dan langkah yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, setelah tadi sudah dibuat keyakinan keras, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, apa yang ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, anak tersebut kan sudah membuat keyakinan kelas bersama-sama, sudah disepakati bersama-sama. Nah, apa yang sudah dilanggar atau yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas tadi. Nah, jadi di sini langkah-langkahnya yaitu segitiga restitusi, membangkitkan motivasi internal pada diri siswa. Jadi kalau langsung dihukum, nanti efeknya adalah tadi sudah dijelaskan. Seandainya langsung dimarahi, nah tadi juga ada efek. Nah sekarang saya tambahi, jika ada anak yang bagus sekali, pintar sekali, nah kalau tadi dari Bu Husnul yang bandel, nah juga sama harus ditimbulkan ataupun digali motivasinya itu dari dalam internalnya. Ya. Kalau misalnya langsung kita kasih hadiah, langsung kita kasih reward, nah itu nanti yang timbul adalah motivasi eksternal. Banyak sekali nanti efeknya. Contohnya, bagi anak yang lain timbul iri. Bagi anak tersebut nanti ya ketergantungan, inginnya hanya kalau dapat hadiah. Jadi langkah yang terbaik yaitu tadi bisa menimbulkan atau menggali motivasi internalnya agar bisa sadar dengan dirinya sendiri yang sudah dicontohkan tadi dari awal, materi di awal sampai penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi. Ya, mungkin ada pertanyaan yang lain? Tadi dari 6 topik pembahasan yang sudah kita bahas, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan sudah, teori motivasi sudah, keyakinan kelas sudah, kebutuhan dasar manusia sudah, restitusi, mengenai 5 posisi kontrol kita sebagai guru sudah, selanjutnya segitiga restitusi juga sudah. Tidak ada pertanyaan? Ya kalau tidak ada pertanyaan, jadi mungkin kita Kesimpulan. bisa menyimpulkan ataupun bisa menjawab pertanyaan pemantik yang ada pada awal pembelajaran, awal diskusi kita, awal dari diseminasi ini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju? Sesuai dengan tadi motivasi internal. Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju. Ya, karena tadi itu karena hanya motivasi eksternal saja. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju atau tidak? Ya, kalau bahasan yang tadi internal, motivasi internal tentunya tidak setuju.
Jadi kesimpulannya adalah bagaimana kita bisa menggali motivasi internal pada siswa, Dari siswa. ya, bisa sadar dengan dirinya sendiri, tidak karena hukuman, tidak karena konsekuensi, tidak karena hadiah, tidak karena ujian dan yang lainnya, tapi bisa muncul dari dirinya sendiri. Nah, budaya positif itu bisa dikembangkan dengan hal-hal yang tadi sudah dicontohkan. Lebih konkretnya lagi, implementasinya berupa pembiasaan-pembiasaan di sekolah yang baik yang bisa diterapkan pada anak. Misalnya di pagi hari jemput siswa, salaman, senyum, salam sapa ya dengan 5S. Dilanjut pembiasaan yang berikutnya sudah terpampang, misalnya ada Asmaul Husna dan pembiasaan-pembiasaan yang lain. Jadi sesuai dengan diskusi kita yang lalu mengenai visi misi juga saling berkaitan. Ya, mungkin dari saya cukup sekian untuk diskusi ataupun diseminasi budaya positif pada hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Cukup. Nah, dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berani 2 kalau sama 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Endah Wahyuning Tias, teman dari Bapak Eko Suyitno SPD. Saya akan memberikan testimoni tentang aksi nyata yang telah dilaksanakan oleh Bapak Eko Suyitno yang telah dilaksanakan di sekolah kami. Menurut saya, aksi nyata yang telah dilaksanakan oleh Bapak Eko Suyitno di sekolah kami sangat menarik. Ya, sekarang untuk keyakinan kelas kalian tempel di sini ya. Satu-satu. Urutkan saja. Ya, yang rapi. Urutan. Halo. Ngali lah. Ketemu sama. Orang itu ngali. Orang apa? Main bola. Tiba. Aku. Saya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Unateta Sarah, kelas 2 SD.